Selamat pagi teman-teman, saya Adnan Raharja, senang sekali memandu Anda di Public Interaktif bersama Rumah Sakit HVA Tulungarejo Pare. Sudah hadir bersama saya di studio Andika Media. Ada narasumber, yang pertama adalah Mbak Pramita Ayu AMD-GZ, ahli gizi dari Rumah Sakit HVA. Apa kabar Mbak Mita? Alhamdulillah baik. Sehat selalu ya. Kemudian juga ada Mas Hendra Yohan, staf pemasaran Rumah Sakit HVA Tulungarejo Pare. Apa kabar Mas Hendra? Alhamdulillah, kabar baik, sehat Mas Tan. Ya, iya, kita bisa berbincang nanti berkaitan dengan program-program menarik dari Rumah Sakit HVA ya. Ada yang spesial tentunya. Ada yang spesial. Ya. Apa saja teman-teman, nanti kita akan bahas bersama dengan Mas Hendra di akhir sesi ya. Iya, siap. Oke. Teman-teman, hari ini kita seperti yang sudah saya spill di awal tadi, tema kita adalah mengenal DASH Diet. Apa sebenarnya DASH Diet itu, Mbak Mita? Bisa dijelaskan? Iya, jadi DASH Diet ini adalah dietary approach to Mic-nya stop. mungkin bisa diatur dulu. Iya. Oke. Ya. Ya, jadi DASH Diet ini adalah dietary approach to stop hypertension. Jadi diet DASH ini adalah diet yang dirancang khusus untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi serta membantu meningkatkan kesehatan jantung. Dengan cara bagaimana? Iya, jadi dengan cara pola makan yang seimbang dengan komposisi adalah rendah natrium atau garam, kemudian tinggi makanan yang kaya akan kalium, magnesium, kalsium dan juga serat. Jadi diet ini kaya akan sayur-sayuran, buah-buahan, protein yang rendah lemak dan juga gandum atau sereal gitu, Mas. Mengurangi garam ya? Iya, mengurangi garam. Ya. Sebenarnya apa manfaatnya itu? Iya, jadi manfaatnya adalah menurunkan tekanan darah tinggi pada penderita hipertensi, kemudian juga bisa digunakan untuk preventif, jadi pencegahan hipertensi. Kemudian DASH Diet ini juga bermanfaat sekali untuk mencegah penyakit jantung, terutama yang disebabkan oleh hipertensi. Juga bisa untuk program diet penurunan berat badan juga bisa. Oh gitu. Siapa saja yang perlu menjalankan program diet ini, Mbak? Ya, jadi yang paling utama yang perlu menjalankan program diet ini adalah pastinya penderita hipertensi ya, Mas Anat. Jadi seseorang dengan tekanan darah tinggi, yaitu dengan tekanan darah di atas 140/100 itu dianjurkan sehari-hari menjalani program DASH Diet ini. Jadi mengurangi asupan natrium sebanyak 1.500 sampai 2.300 mg per hari. Jadi setara dengan setengah sendok teh garam hingga 1 sendok teh garam. Kemudian tidak fokus pada pengurangan natrium atau garam saja, tetapi harus juga diimbangi dengan memperbanyak makanan yang tinggi akan kandungan kalium yang ada pada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Kemudian juga konsumsi makanan dengan kalsium yang tinggi, yaitu difokuskan pada protein dengan kadar kandungan lemak yang tak jenuh. Jadi hindari juga lemak jenuh ya, ada yang ada pada daging merah atau kulit ayam seperti itu. Oh, oke. Sebenarnya bagaimana kita mengetahui kadar natrium tadi, kebutuhan kita harian itu, apa ada semacam rumusnya, Mbak? Iya, jadi kebutuhannya itu ada pada angka kecukupan gizi, Mas Anan. Jadi sesuai umur, angka kecukupan gizi pada orang dewasa, kebutuhan natriumnya adalah 1.500 hingga 2.400 mg per hari. Nah, jadi pada penderita hipertensi yang tingkat berat, itu konsumsinya adalah di bawah itu. Nah, natrium ini tidak hanya ada pada garam dapur saja, tetapi juga ada pada bumbu-bumbu penyedap seperti itu, atau makanan dengan kemasan kaleng, itu pasti pengawetnya adalah natrium. Jadi disarankan pada penderita hipertensi sudah mengurangi garam pada masakan, juga pilih makanannya jangan makanan yang dalam kemasan. Jadi dianjurkan memilihnya makanan segar saja. Baik. Itu pengendaliannya seperti apa, ya? Ada jangka waktu tertentu atau seperti apa? Pada penderita hipertensi nanti kan akan kontrol rutin ya, tujuannya adalah tekanan darah itu stabil gitu, Mas. Karena tekanan darah yang tinggi itu akan memicu penyakit komplikasi gitu. Jadi penderita hipertensi bisa komplikasi ke jantung, ke syaraf atau ke ginjal, yaitu gagal ginjal. Gitu.
Jadi tujuannya adalah menjaga supaya tidak terjadi komplikasi. Teman-teman bisa berbagi dengan Mbak Mita juga di studio Andika tentang tema kita mengenal DASH Diet. Bagaimana sebenarnya dilakukan dalam tataran praktiknya harian dan siapa saja yang butuh melakukan ini. Teman-teman bisa sampaikan pertanyaan langsung ke 0811 345 4000, 0811 345 4000 dalam publik interaktif bersama Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare. Di antaranya manfaat dari DASH Diet tadi disebutkan oleh Mbak Mita bisa menurunkan tekanan darah dan juga mengontrol berat badan juga ya Mbak ya. Iya. Ini seperti apa? Apakah bisa untuk program penurunan berat badan misalnya? Bisa Mas, karena DASH Diet ini kaya akan serat, kaya akan sayur dan buah-buahan. Jadi kita memilihnya, dan yang pertama dari sumber karbohidrat kita pilihnya ke karbohidrat kompleks. Jadi nasinya disarankan konsumsi nasi beras merah atau oat atau gandum. Nah, pada nasi beras merah ini kandungan gulanya rendah, kemudian seratnya tinggi. Jadi cocok sekali bagi seseorang yang ingin menjalani program penurunan berat badan. Karena kita kan tetap dianjurkan mengkonsumsi makanan yang seimbang. Jadi penurunan berat badan tetap harus ada konsumsi karbohidrat. Nah, kita beralihnya pilih ke karbohidrat yang kompleks. Kemudian nasi putih udah ditinggalkan sama sekali ya? Iya. Oke. Atau bisa misalnya ada yang tidak suka nasi beras merah, bisa ke umbi-umbian, kentang atau ubi seperti itu ya. Kemudian sayur-sayuran, nah kita harus konsumsi 4-5 porsi sayur sehari. Jadi diperbanyak dalam satu piring itu separuhnya adalah sayur-sayuran. Kemudian dari sumber protein pilihnya juga protein yang rendah lemak. Jadi seperti ikan lebih dikonsumsinya lebih sering. Kemudian daging ayam pilihnya yang tanpa kulit. Kemudian telur ayam itu bagus ya. Jadi kemudian cara mengolahnya juga dianjurkannya selain digoreng gitu. Jadi meminimalkan penggunaan minyak goreng. Jadi disarankan untuk memanggang, mengukus atau merebus gitu. Kemudian dari sumber protein nabati juga kita dianjurkan konsumsi kacang-kacangan yang utuh. Seperti kacang kedelai atau edamame, kemudian tahu tempe atau kacang almond seperti itu. Tantangannya biasanya ini ya, untuk orang-orang yang suka makan gurih-gurih rasanya kuat ya. Kalau nggak asin nggak enak gitu makan itu ya. Iya, jadi awal-awal memang mungkin terasa hambar ya. Betul, awal-awal terasa hambar, tapi kita bisa dengan ya, kalau sudah niat ya Mas, bisa dengan cara mengolahnya ya, menggunakan bumbu-bumbu rempah-rempah yang diperbanyak gitu. Jadi cita rasanya biar tetap enak. Ya, termasuk tadi meminimalkan goreng ya Mbak, gorengan. Iya. Gorengan. Diubah jadi apa? Kukus atau seperti apa? Kukus, rebus, panggang gitu. Jadi selama ini kita taunya ikan goreng saja ya Mas. Nah, padahal kita bisa mengolah ikan dengan cara dikukus atau dipepes gitu. Kemudian ayam juga bisa dipanggang saja atau ayam filet dipanggang gitu. Atau sekarang ada teknologi air fryer. Nah, itu bisa kita manfaatkan dalam rangka mengurangi konsumsi minyak. Baik. Teman-teman silakan ingin bergabung, bertanya kepada Mbak Pramita Ayu GZ, ahli gizi dari Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare, bisa manfaatkan 0811 345 4000, 0811 345 4000 atau tuliskan di kolom komentar tayangan live Andika TV di Facebook Aki 243. Oke, geser ke Kina. Mas Ibrahim di Blitar ini mengeluhkan sudah mencoba berbagai jenis diet tapi tidak konsisten karena terlalu ketat. Pertanyaannya ini, apakah DASH diet termasuk diet yang fleksibel dan mudah dijalankan dalam jangka panjang? Bu Pipit di Kediri sudah mengurangi nasi tapi tekanan darahnya belum juga stabil. Pertanyaannya, apakah DASH diet hanya soal mengurangi karbohidrat atau ada prinsip lain yang perlu diperhatikan? Baik, Mbak Mita monggo langsung ditanggapi. Ya. DASH diet ini termasuk tidak terlalu ketat ya Mas, asalkan kita tahu ada makanan pengganti. Jadi memang bagi yang program penurunan berat badan, nasi putih itu kan kandungan gulanya tinggi dan seratnya lebih rendah daripada nasi merah. Jadi misalnya ada yang jenis karbohidrat ini bisa
ada penggantinya macam-macam ya. Jadi tidak hanya nasi merah, tapi juga ada nasi coklat atau nasi beras hitam atau bisa umbi-umbian. Jadi apabila kita memang tidak suka konsumsi nasi merah karena memang rasanya lebih hambar daripada yang terbiasa makan nasi putih, kita bisa konsumsi ganti ke kentang atau ubi. Nah, pada pagi hari, nanti pada siang hari kita masih bisa konsumsi nasi putih asalkan dalam jumlah yang terbatas. Terbatas itu seberapa ukurannya kira-kira? Ukurannya adalah 3/4 sendok, 3/4 itu sekitar 5-7 sendok makan. 5-7 sendok makan ya? Iya, jadi cara konsumsinya kita dahulukan sumber protein dulu Mas. Jadi kalau makan jangan nasinya dulu, tapi proteinnya dulu, kemudian sayurnya, baru nasi dalam akhir. Nah, nanti dengan porsi sayur yang banyak, itu akan memberikan efek kenyang. Kenyangnya akan lebih lama juga. Iya. Ya. Ah, jangan kebalik ya. Iya, kemudian jangan lupa konsumsi minum air putih yang banyak. Nah, kemudian supaya kita tidak sulit menjalaninya, nah gitu. Jadi harus ada variasi menu. Jadi tidak melulu hari ini masaknya mungkin sayur wortel terus karena mudah sekali masaknya ya kan. Wortel rebus ataupun brokoli rebus, kemudian sama telur rebus gitu aja. Nah, kita masih bisa konsumsi yang dimasak dalam menu gitu, seperti sayur wortel atau brokolinya dibikin sayur sop, atau sayur bayam, bening bayam, ataupun sayur asem kangkung. Nanti kita makannya porsi sayurnya lebih banyak gitu. Asal ya, jadi supaya tidak berat menjalaninya, kita harus berganti-ganti supaya tidak bosan. Untuk pekerja keras, Mbak, bagaimana tipsnya supaya dari satu sisi mungkin tenaga yang digunakan ya, aktivitas fisiknya, supaya kelihatan nggak lemes gitu, tetapi daya tetap jalan bagaimana? Iya, jadi proteinnya yang diperbanyak Mas. Jadi biasa kita konsumsi protein adalah 1 porsi setiap makan. Jadi setiap hari, dalam 1 hari itu adalah 3-4 porsi. Nah, itu bisa diperbanyak asalkan pilih protein yang rendah lemak. Jadi kita bisa konsumsi proteinnya bisa 2 porsi setiap makan. Contohnya 100 gram daging dada ayam gitu. Nanti bisa di waktu jam selingan bisa diselingi konsumsi telur rebus gitu. Ya, jadi proteinnya yang diperbanyak karena protein memberikan efek energi yang tinggi, tapi asalkan pilih yang rendah lemak gitu. Oh iya. Kalau telur itu kuning sama putihnya dimakan semuanya, Pak? Iya, tetapi kuningnya aja yang dibatasi. Kuningnya dibatasi ya. Jadi yang mudah sekali kita konsumsi sebagai sumber protein ya telur atau daging ayam dada, filet gitu. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, sudah membatasi atau mengurangi nasi tapi kok tekanan darah masih belum stabil, Mbak? Iya, jadi fokusnya tidak hanya pada nasi, tapi juga ada pengurangan natrium atau garam. Jadi disarankan pada penderita hipertensi, masaknya itu garamnya ada pada meja. Jadi penambahan garamnya pada waktu sayuran sudah selesai masak. Kemudian sudah tertakar, dan pilih makanan lainnya adalah yang tidak diawetkan gitu Mas. Jadi diimbangi dengan konsumsi buah-buahan segar gitu. Dan buah-buahan ini bisa dikonsumsi 3-4 porsi dalam 1 hari. Dan jenis buah ini pun juga beraneka ragam. Jadi bisa kita konsumsi setelah makan pagi, jadi 3 jam setelah waktu makan pagi itu misalnya konsumsi 1 buah apel. Nanti 3 jam setelah makan siang misalnya konsumsi buah pisang, karena pisang ini juga kaliumnya paling tinggi ya Mas, jadi bagus sekali untuk menurunkan tekanan darah. Selain pisang ada buah alpukat. Nah, mungkin ibunya bisa sering konsumsi buah-buahan tersebut. Jadi sudah mengurangi garam dan juga nasi, diimbangi dengan konsumsi buah-buahan yang tinggi akan kalium, karena kalium efeknya itu menurunkan natrium. Iya. Itu penjelasan dari Mamita. Teman-teman bisa bergabung lainnya 081134544000, 081134544000, masih membahas tentang mengenal DASH Diet bersama Mbak Pramita Ayu AMDGZ, ahli gizi dari Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare. Teman-teman, SMK Pawiatan Daha 1 Kediri kini membuka SPMB tahun pelajaran 2026-2027. Di SMK Pawiatan Daha 1 Kediri, siswa bisa bekerja sebelum lulus, sekaligus memiliki kesempatan untuk melanjutkan kuliah dan siap berwirausaha. SMK Pawiatan Daha 1 Kediri telah terakreditasi A, serta
menerima siswa tanpa sistem zonasi dan tanpa nilai minimal hasil TKA. Tersedia berbagai konsentrasi keahlian unggulan, yaitu manajemen perkantoran, akuntansi, bisnis digital, multimedia, broadcasting dan perfilman, perhotelan dan teknik komputer dan jaringan. Didukung pula dengan berbagai keunggulan sekolah seperti kelas industri Matahari Department Store, kelas industri Wave Hotel, kelas robotik, kelas digital marketing, serta Aksio kelas program. Fasilitas belajar juga semakin nyaman dengan free wifi di seluruh ruang kelas dan laboratorium dengan kecepatan tinggi yang sangat mendukung untuk pembelajaran. Jadi tunggu apa lagi, segera daftar sekarang juga, bisa juga lewat jalur inden khusus. Informasi pendaftaran hubungi 0896 9220 0066. 0896 9220 0066 atau datang langsung ke Jalan Slamet Riyadi nomor 66 Banjaran, Kota Kediri. Kunjungi media sosial Instagram @official SMK Daha 1 Kediri dan TikTok @SMK Daha 1 Kediri. Gratis, biaya pendaftaran dengan kuota terbatas. SMK Pawiatan Daha 1 Kediri, pilihan tepat untuk masa depan yang lebih siap, terampil, dan berprestasi. Kita masih di Publik Interaktif bersama Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare membahas tema mengenal DASH Diet bersama narasumber Mbak Pramita Ayu MDGZ, ahli gizi yang akan merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda tentang tema kita hari ini. Silahkan, masih ada kesempatan untuk bergabung 0811 345 4000, 0811 345 4000. Sebenarnya untuk pembatasan ini bisa dilakukan usia berapa sih Mbak? Apakah memang untuk usia yang sudah lanjut saja atau sebenarnya usia produktif juga sangat dianjurkan? Iya, usia produktif apalagi yang sudah ada mungkin kecenderungan akan hipertensi. Biasanya kita bisa lihat ada riwayat orang tua hipertensi. Nah itu kita harus waspadai. Kemudian bagi yang tidak ada keluhan, langkah baiknya kita bisa cek apakah kita akan kecenderungan mengalami hipertensi atau tidak. Nah, tetapi seiring bertambah usia, biasanya hipertensi juga berpengaruh pada usia juga. Jadi paling tidak usia 40 ke atas kita sudah harus waspada gitu Mas. Nah, menjalani diet ini juga tidak langsung drastis tanpa, iya, jadi bertahap. Supaya langsung kita, dia tepat gitu ya. Iya, supaya kita masih bisa menikmati karena tubuh biasanya yang sering konsumsi asin kalau tiba-tiba langsung hambar pasti akan mendingan tidak makan gitu. Jadi lemes, gak punya nafsu makan sama sekali ya. Daripada tidak nafsu makan. Nah, sesekali kita masih boleh lah cheating gitu, asalkan dalam batas aman gitu. Kadang-kadang itu yang batas amannya agak sulit ya. Masing-masing orang yang pertama adalah niat ya Mas. Iya. Itu niat yang penting bahwa kita disiplin untuk menjalankan diet tersebut ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan selama menjalani proses DASH diet tadi apa Mbak? Ya, jadi yang pertama kita mengurangi garamnya secara bertahap Mas. Ya. Nah ada juga bagi penderita hipertensi ini bisa beralih pakai garam yang low sodium. Jadi ada garam namanya lososa gitu. Garam ini sudah kurangi kandungan natriumnya. Di pasaran ada ya? Ada. Jadi tetapi tidak dianjurkan bagi penderita gagal ginjal karena garam ini kaliumnya tinggi gitu. Jadi garamnya rendah natrium gitu. Kemudian kita juga dibiasakan memasak sendiri gitu Mas. Jadi kalau kita masak sendiri pasti kita bisa tahu kita memasukkan garamnya seberapa. Kemudian juga kita bisa konsumsi diperbanyak di sayur dan buah-buahan. Pokoknya intinya diperbanyak konsumsi sayur buah-buahan, kemudian mengurangi lemak mungkin dari santan yang terlalu kental atau dari minyak yang berlebih, kemudian dari daging merah itu dikurangi. Jadi keseringnya kita konsumsinya ke ikan, daging ayam ataupun telur gitu. Kemudian juga harus diimbangi dengan olahraga yang rutin. Nah, olahraga ini juga sangat menunjang apalagi bagi seseorang yang ingin menurunkan berat badan. Jadi dengan diet saja itu akan lama gitu Mas. Nanti kalau kita tidak terlihat hasil yang signifikan, kita pasti akan sudah makannya dikurangi, sudah makannya seperti ini, tapi kok tidak terjadi penurunan berat badan yang signifikan. Nah itu akan membuat tidak semangat lagi gitu Mas. Jadi kita harus imbangi dengan olahraga. Olahraga yang disarankan apa? Nah, olahraganya bisa aerobik atau bisa jalan kaki atau yang disukai, misal jalan kaki atau
berlari ataupun berenang, kemudian juga bisa olahraga angkat beban gitu. Oh, nge-gym gitu bisa ya? Iya, jadi pembentukan otot itu sangat bagus untuk menurunkan berat badan gitu. Jadi Iya. ya. Contoh menu harian yang mungkin bisa kita konsumsi, gambarnya seperti apa, Mbak? Iya, jadi waktu sarapan pagi kita bisa skip nasi putih diganti ke nasi merah atau bisa konsumsi oatmeal ditambah dengan buah pisang misalnya, kemudian juga ditambah dengan protein. Jadi misal paginya yang ringan saja, misal oatmeal, telur rebus dan buah pisang. Nanti waktu jam snack kita bisa konsumsi edamame rebus atau mungkin buah apel atau kalau yang tidak suka buah apel dalam bentuk utuh bisa dengan di jus gitu, tapi tetap tanpa penambahan gula. Kemudian jam siang, waktu makan siang kita bisa konsumsi nasi, misalnya tetap nasi putih karena ini masih tahap awal, nasi putih kemudian ditambah sayur bening bayam dan blonceng atau gambas gitu, kemudian ditambah ikan kembung panggang, kemudian bisa ditambah ikan tempe bacem atau tahu pepes gitu. Nanti 3 jam setelah makan siang waktunya snack sore, kita bisa lagi konsumsi misalnya pisang kepok gitu. Kemudian terakhir makan malam usahakan setelah 6:30 malam kita sudah berhenti makan gitu. Jadi supaya tubuh ada jeda waktu tidak ada istirahatnya ya. Iya, dari istirahatnya tubuh. Jadi terakhir makan malam adalah 6:30 malam. 6:30 malam. Ya, itu kita bisa konsumsi nasi, mungkin nasi merah atau tetap nasi putih biasa boleh. Kemudian ada sayuran, misal sayur capcay atau sop. Kemudian bisa juga ditambah ayam gitu. Karena durasi sebelum istirahat malam itu masih cukup panjang. Kalau misalnya pengen ngemil atau apa yang disarankan? Ya, bisa ke buah. Buah ya? Iya, jadi dan tak lupa kita minum air putihnya cukup. Kemudian apabila di jam malam, misal jam 9 kita lapar, bisa konsumsi buah. Oke, buah. Buah yang disarankan apa? Apel gitu? Iya, buah yang disarankan bagi penderita hipertensi adalah yang tinggi kaliumnya tadi, yaitu ada pada alpukat, pisang, tetapi buah-buahan lain semuanya sumber kalium. Jadi kita bisa ganti-ganti biar tidak bosan. Jadi bisa pas malam itu kita konsumsi buah apel atau pisang atau buah pir boleh, atau buah naga boleh. Baik. Itu penjelasan dari Mbak Mita, cukup gamblang teman-teman. Yang masih ada kebingungan atau ingin mendalami tentang mungkin pengalaman pribadi ya, bagaimana mengatur diet yang tepat supaya menghasilkan kesehatan yang lebih optimal. Anda bisa sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0811 345 4000, 0811 345 4000. Kita masih ada di Public Interaktif bersama Rumah Sakit Hafeatul Ngerjo Pare. Sekarang kita ikuti lagu dulu. Teman-teman, kita masih ada di Public Interaktif bersama Rumah Sakit Hafeatul Ngerjo Pare. Saya Adnan Raharja masih memandu Anda dengan perbincangan tema mengenal DASH Diet bersama narasumber Mbak Pramita Ayu AMDGZ, ahli gizi yang masih membuka kesempatan untuk Anda berinteraksi. Telepon langsung boleh atau WA ke 0811 345 4000, 0811 345 4000. Kita masih di Public Interaktif bersama Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Kalau tadi dibahas tentang bagaimana mengelola diet yang baik, terutama untuk diet rendah natrium yang disampaikan oleh Mbak Mita. Kalau sebenarnya di masakan tradisional kita ya, lokal Indonesia, itu apakah bisa diterapkan Mbak dengan DASH diet tersebut? Iya, bisa. Jadi pada masakan sehari-hari kita yang seperti yang lokal zaman dahulu pada umumnya, karena pada zaman sekarang pilihan protein sangat banyak. Jadi zaman sekarang yang membuat kita konsumsi natriumnya meningkat yaitu misalnya pilih protein hewannya seperti nugget, itu kan makanan kemasan ya Mas, itu pasti nugget, sosis, kornet, sarden, ikan asin, telur asin, kayak gitu, makanan yang diawetkan, ikan asap. Kemudian juga sekarang banyak daging seperti daging grill kayak gitu. Jadi selama kita memilihnya makanan yang lokal yang tanpa ada pengawet atau kemasan, itu kita sudah menjalankan diet ini asalkan dengan pengurangan garam juga. Jadi milih
protein hewannya seperti ikan tawar, misal ikan kembung itu juga bagus sekali. Nilai gizinya hampir sama dengan ikan salmon, tapi lokal dan jumlahnya lebih harganya lebih murah. Kemudian bisa pilih daging unggas seperti ayam, kemudian juga telur. Jadi memilih makanannya juga harus tepat. Jadi kita tidak usah lagi memilih makanan yang siap saji atau yang cepat sekali ngolahnya. Memang kalau kita pilihnya daging ayam pasti ngolahnya akan lebih lama. Tetapi sekarang ada cara yang lebih gampang, yaitu tinggal dada ayam filet yang sudah dibumbu marinasi kemudian dipanggang dalam teflon, itu aja sudah enak untuk dinikmati. Masyarakat Indonesia kan umumnya mengkonsumsi makanan yang cenderung garamnya kuat begitu ya. Iya. Bagaimana tips untuk mengadaptasi DASH diet ini? Ya, jadi pengurangannya adalah secara bertahap. Misalnya kalau kita sudah cenderung sayurnya cenderung asin, nanti kita pilihnya dalam lauk itu dikurangi asinnya. Atau bisa dalam lauknya yang agak asin, sayurnya yang tidak terlalu asin gitu Mas. Jadi ada seimbang gitu. Jadi bertahap pengurangannya seperti itu. Kemudian bertahapnya dimulai dari pemilihan bahan makanan. Jadi lihat juga daftar komposisi bahan makanannya. Dari dalam kemasan itu kandungan natrium tinggi, kita harus pasti sudah tidak memilih bahan tersebut. Ya. Baik, kita ke gatekeeper teman-teman. Geser ke Ayu. Bu Sunarmi di Pagu Kediri, diet tersebut apakah aman jika dilakukan bagi orang yang tidak punya darah tinggi? Bu Titin di Keras, apa perbedaan DASH diet dengan pola makan sehat lain seperti diet Mediterania atau diet rendah karbohidrat? Oke, kita akan ikuti bahasanya sesaat lagi. Monggo Mbak Mita bisa ditanggapi. Ya. Ya. Yang pertama tadi, apakah diet ini aman untuk yang tidak menderita hipertensi? Iya. Ya, sangat aman karena fokusnya adalah kaya akan serat. Jadi sehari-hari kita konsumsi buah dan sayuran yang dalam porsi yang cukup atau bisa dilebihkan, karena tidak ada efek samping yang merugikan apabila kita konsumsi serat atau sayur-sayuran dan buah-buahan yang dalam jumlah yang tinggi. Kemudian bagi penderita non hipertensi, DASH diet ini juga sebagai tindakan preventif atau pencegahan supaya kita tidak terkena penyakit darah tinggi atau hipertensi. Baik. Ya. Kemudian tentang tadi diet Mediterania ya. Ya. Jadi DASH diet dan diet Mediterania ini hampir sama. DASH diet ini fokusnya untuk menurunkan tekanan darah dan juga membantu mengontrol kesehatan jantung. Kemudian diet Mediterania ini juga sama ya Mas. Jadi diet Mediterania ini juga untuk kesehatan jantung juga. Jadi hampir sama, tetapi kita tetap fokus pada dietnya yang seimbang. Jadi ada diet seperti tanpa konsumsi karbohidrat sama sekali. Nah, itu biasanya ada efeknya, mungkin terlalu lemas gitu atau rasa tubuh tidak punya energi gitu. Jadi pada DASH diet ini karbohidrat tetap ada, protein juga tinggi, dan paling penting serat tinggi juga, dan kita bisa mencukupi kebutuhan kalium, kalsium, magnesium yang tinggi dan yang terdapat pada buah-buahan dan sayur-sayuran, kemudian juga dari protein yang rendah lemak. Apakah ada kesalahan umum yang terjadi ketika seseorang menjalani DASH diet ini, Mbak? Kesalahannya yang penting kita tahu prinsipnya. Jadi tidak hanya mengurangi natrium, tapi juga diimbangi dengan konsumsi sumber kalium, magnesium dan kalsium tadi dengan konsumsi sayur dan buah-buahan yang tinggi. Jadi insya Allah dietnya mudah dijalani. Ada resiko atau semacam efek sampingnya ketika menjalankan diet ini, Mbak? Iya, mungkin di awal karena tubuh masih beradaptasi, mungkin hanya cita rasa aja karena mengurangi garam, jadi agak hambar gitu makanannya. Tapi kita bisa antisipasi dengan cara tadi, menguranginya secara bertahap. Berapa lama sebenarnya diet ini bisa dijalankan untuk tahu hasilnya? Untuk tahu hasilnya pasti kita akan nanti pada penderita hipertensi adalah kontrol 1 bulan sekali ya Mas ke dokter. Nah itu apabila kita menjalaninya secara rutin pasti ada efeknya untuk menurunkan berat badan pada penderita obesitas, dan juga pasti bisa membantu menurunkan tekanan darah. Ada tambahan pertanyaan lewat WA Bu Ivana Tulungagung, Mbak, terkait
setelah makan dijeda setengah jam baru boleh minuman air. Apakah ini disarankan oleh metode diet ini? Untuk minum air, memang minum airnya harus cukup, paling enggak lebih dari 2 liter satu hari. Kalau untuk waktunya tidak ada peraturan khusus. Minumnya setelah berapa jam gitu tidak. Kadang-kadang ada yang makan di tengah ini ya, minum di tengah makan itu, Mbak. Boleh, malah air putih bagi yang menjalani diet penurunan berat badan itu sangat membantu sekali. Dia memberikan efek kenyang. Oh, oke. Pada ada kan sekarang diet itu ya Mas, mengatur jam makan. Nah, pada jendela makan yang sudah ditutup, apabila kita lapar gitu, konsumsinya air putih. Iya. Dan nggak ada efek buruk apabila kita berlebihan konsumsi air putih pada orang sehat ya Mas, kecuali pada penyakit ginjal atau jantung memang harus dibatasi. Ya, saran untuk teman-teman dalam menerapkan DASH diet supaya hasilnya optimal. Iya, dari usahakan kita menjalani DASH diet ini khususnya pada penderita hipertensi itu tidak hanya sebagai beban, jadi kita harusnya kesadaran ya. Iya, jadi ini Ingin akan menjadi sehat, gaya gitu. hidup sehat yang akan memberikan efek jangka panjang, yaitu meningkatkan kualitas hidup dan juga menyehatkan jantung. Gitu. Cheating yang tadi diizinkan paling tidak itu berapa kadarnya dan berapa banyak sih Mbak dalam seminggu? Mungkin kalau cheatingnya kalau kita pengen makan di luar gitu Mas. Iya, jadi, masih boleh ya? Iya, jadi kan memang disarankan makanannya masakan rumahan gitu. Nanti apabila kita pengen makan di luar itu boleh, itu dianggap cheating gitu. Baik. Oke, saya geser ke Mas Hendra sekarang, staf pemasaran Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, berkaitan dengan bahasan kita Mas, untuk teman-teman yang ingin manfaatkan layanan kesehatan di Rumah Sakit HVA harus kemana dan bagaimana caranya? Ya, tentunya apabila ingin konsultasi langsung dengan ahli gizi kami, silahkan bisa datang langsung ke Rumah Sakit Tulung Rejo setiap hari Senin sampai dengan Sabtu mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Kami silahkan apabila untuk program diet dan sebagainya, mengatur pola makan, baiknya dikonsumsi untuk penderita hipertensi dan sebagainya, silahkan bisa konsultasi langsung dengan ahli gizi kami. Dan kaitannya dengan kesehatan, tentunya gaya hidup yang sehat, terus kita informasikan bahwasanya untuk pentingnya pemeriksaan medical check up. Jadi medical check up ini tidak tunggu ketika kita sudah terkena atau sudah sakit, seperti itu Mas Anan. Jadi dengan medical check up ini kita biasakan rutin karena memang itu dari kesadaran kita untuk menjaga kesehatan. Harapannya dari hasil medical check up itu kita tidak ditemukannya indikasi suatu penyakit, jadi aman. Seperti itu. Tetapi kalaupun ditemukannya ada yang tidak normal dari hasil pemeriksaan medical check up kita, kita bisa atasi sejak dini. Jadi memang pasien terus kita sarankan untuk pentingnya medical check up dari kesadaran diri kita, tidak tunggu kalau kita sudah terkena suatu penyakit. Seperti itu Mas Adnan. Jadi memang saat ini sudah trennya mulai banyak tentang menjaga kesehatan, mulai dari olahraga rutin, kemudian komunitas-komunitas olahraga, lifestyle ya. Betul sekali. Jadi ketika kita sudah melaksanakan itu, diimbangi dengan pemeriksaan kesehatan yang tahu bagaimana kondisi kita, apakah sudah benar-benar sehat atau belum, seperti itu Mas Adnan. Jadi tentunya di Rumah Sakit Tulung Rejo kita ada banyak macam medical check up. Kita ada paket dasar, paket lengkap, paket eksklusif. Kemudian ada juga untuk medical check up paket pranikah. Jadi akan melangsungkan pernikahan, kita ada medical check up-nya juga. Jadi harapannya nanti ketika sudah melangsungkan pernikahan, sama-sama nih dari pasangan suami istri kondisi badannya sehat, dan untuk ke jenjang pernikahan dan selanjutnya untuk program kemomongan. Jadi semuanya bisa jadi aman, sehat, dan tentunya lebih bahagia. Seperti itu Mas Adnan. Dan tentunya di Rumah Sakit Tulung Rejo, seperti informasi yang sampaikan tadi, sudah kita share juga di media sosial kita, di Instagram kami ihc.rs Tulung Rejo. Silahkan bisa akses di situ, dan semua sudah kita cantumkan juga di bio perihal call center kita. Ada Walau HVA, kemudian call center marketing, kemudian ke UGD, kemudian ke poliklinik eksekutif. Silahkan bisa akses di situ.
ataupun bisa juga untuk kirim pertanyaan, komentar atau DM. Dari tim admin kami akan berusaha respon cepat situ Mas Anan. Ya. Baik. Mas Hendra, terima kasih untuk Terima kasih sharingnya. kembali, ya. Mbak Mita juga. Iya, sama-sama. Semoga bisa berjumpa dalam tema yang lebih menarik lainnya di lain kesempatan ya. Terima Amin, kasih. amin. Teman-teman, itu tadi perbincangan saya bersama tim dari Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare, Mbak Pramita Ayu AMDGZ, ahli gizi, dan juga Mas Hendra Johan, staf pemasaran Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare. Teman-teman yang ingin mendapatkan layanan kesehatan terbaik dari Rumah Sakit Hafia bisa langsung ke Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo di Jalan Ayani nomor 25 Tulung Rejo Pare, Kediri.